Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, pada pertemuan lusa kita sudah membahas tentang akikah dan kurban. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang bertemakan muamalah yang berjudul jual beli. Oke, langsung saja. Di sini pasti kalian sudah tahu kan apa itu jual beli? Jual beli itu dari bahasa Arab yang bahasa Arabnya baik. Yang menurut bahasa jual beli itu adalah tukar menukar. Secara syarak jual beli itu tukar menukar antara barang dengan barang ataupun uang dengan barang. Jadi menurut syarak jual beli itu adalah tukar menukar antara harta dengan harta dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Islam. Harta di sini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah harta yang berupa barang, misalnya buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Lalu yang kedua, harta yang berupa manfaat atau jasa, misalnya pulsa telepon, pulsa listrik, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah hukum jual beli. Hukum jual beli itu berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi menurut dalil yang telah diterangkan tadi, hukum jual beli adalah boleh atau halal. Lalu yang selanjutnya adalah syarat jual beli. Baik, di sini syarat jual beli itu ada dua. Yang pertama penjual dan pembeli. Yang kedua ada barang atau alat yang ditukarkan. Yang pertama pembeli dan penjual. Penjual dan pembeli di sini keduanya itu harus sudah baligh, mumayyiz, dan harus berakal sehat. Lalu yang kedua syarat dari jual beli adalah adanya barang atau alat penukar, bisa berupa uang atau barang yang diperjualbelikan. Lalu barang yang diperjualbelikan itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah suci dari najis, ada manfaatnya, jadi barangnya itu harus bermanfaat. Lalu miliknya sendiri atau yang mewakili, artinya barang tersebut adalah dimiliki oleh si penjual. Lalu yang selanjutnya adalah barang itu dapat diserah terimakan atau jelas. Lalu dapat diketahui oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adanya ijab dan qabul. Lalu yang selanjutnya adalah rukun jual beli. Rukun jual beli di sini ada 4, yaitu yang pertama akid atau pihak yang bertransaksi, yaitu pihak penjual dan pembeli. Lalu yang kedua adalah mauqut, yaitu mauqut alaih maksudnya. Mauqut alaih adalah barang yang dijual dan harganya. Yang selanjutnya adalah sigot ijab dan qabul, yaitu ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Lalu yang selanjutnya adalah ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Jadi syarat
jual beli dan rukun jual beli itu harus ada. Baik, perbedaan dari syarat dan rukun jual beli itu, syarat itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun jual beli, sedangkan rukun itu adalah sesuatu yang harus ada atau harus terpenuhi di dalam jual beli. Yang selanjutnya adalah macam-macam jual beli. Yang pertama adalah bai' shahihah, yaitu akad jual beli yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua adalah bai' fasidah, yaitu adalah akad jual beli yang terpenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Macam-macam bai' shahihah yaitu jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Jual beli barang pesanan, jual beli emas atau perak, jual beli barang dengan menyatakan barang perolehan yang ditambahkan keuntungan, atau bai' murabahah. Yang selanjutnya adalah jual beli barang secara kerjasama atau serikat, yaitu yang disebut bai' isyra'. Terus jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli, atau bai' muhatah. Yang selanjutnya adalah jual beli barang dengan harga pokok tanpa ada keuntungan, atau bisa disebut dengan bai' taulihah. Yang selanjutnya adalah jual beli hewan dengan hewan, atau bai' muqabadah, dan jual beli yang lainnya. Lalu yang kedua adalah macam-macamnya bai' fasidah atau yang terlarang. Di sini jual beli yang terlarang itu artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tadi bai' fasidah itu akan artinya jual beli yang akadnya tidak terpenuhi, yang jual belinya itu tidak terpenuhi antara rukun ataupun syaratnya. Jadi contohnya bai' fasidah itu yaitu jual beli sistem ijon. Maksudnya sistem ijon itu adalah jual beli hasil tanaman yang belum nyata. Contohnya seorang petani petani buah menjual mangga yang masih ada di pohonnya. Itu adalah jual beli yang terlarang karena belum jelas buahnya, atau buahnya itu masih belum masak, masih kecil. Contoh lainnya adalah menjual hewan yang masih ada di dalam perut ibunya, seperti menjual anak sapi yang masih ada di dalam perut induk sapinya. Itu adalah jual beli bai' atau bai' fasidah, yaitu jual beli yang terlarang. Lalu yang selanjutnya adalah jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang dalam agama, yaitu yang pertama adalah jual beli pada saat khutbah Jumat atau salat Jumat, yang dimana larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat itu tentu bagi laki-laki yang muslim. Karena apa? Karena pada waktu itu setiap muslim laki-laki itu wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu juga sudah tertera dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya seperti ini: hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggallah jual beli, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ketika sholat Jumat itu semua penjual itu dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Kedua dari jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama adalah jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Maksudnya di sini adalah jual beli seperti penjual tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya, dengan tujuan barang akan dibeli dengan harga serendah-rendahnya. Selanjutnya barang tersebut akan dijual di pasar.
Jadi itu akan akan merugikan si pembeli. Lalu yang ketiga adalah jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli ini adalah jual beli yang tidak terpuji. Karena apa? Jual beli ini dilarang karena pada saat orang membutuhkan barang tersebut, justru ia malah menimbun dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang itu sudah langka. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya Rasulullah telah bersabda, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Jadi telah disebutkan oleh Rasulullah, orang yang menimbun barang itu adalah orang-orang yang durhaka, karena dia akan merugikan orang yang membutuhkan barang tersebut. Yang selanjutnya adalah jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Cara ini adalah cara yang sangat tidak terpuji juga. Contohnya jual beli yang mengurangi ukuran dan timbangan adalah apabila seseorang itu membeli minyak, lalu penjual itu menipu dengan menjual minyak tanah dengan mengatakan 1 liter, ternyata tidak ada 1 liter. Jadi si pembeli itu menyerahkan uang sebesar harga uang 1 liter, tapi penjual itu menipu barang yang belum ada 1 liter itu dinyatakan dengan 1 liter. Dan yang selanjutnya lagi adalah jual beli dengan cara mengecoh. Maksudnya contohnya di sini adalah misalnya penjual buah-buahan seperti penjual mangga itu mengecoh yang bagus-bagus itu diletakkan di atas dan yang agak tidak bagus itu diletakkan di bawah. Itu hukumnya sah tapi dilarang oleh agama. Yang selanjutnya lagi adalah jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Apabila terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hendaklah itu penjual tidak menawarkan kepada pembeli lain, yang sehingga pembeli itu akan merasa kecewa jika barangnya itu dijual kepada pembeli lain. Dan sebaliknya si pembeli tadi tidak boleh membeli barang yang sudah ditawarkan kepada orang lain, karena itu akan merugikan si pembeli lainnya. Baik, sekian dari saya, begitu penjelasannya. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.